Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat MEP. Selamat berjumpa lagi dengan Mang Dadan. Kali ini kita akan belajar rumus mudah menghitung tahanan termal dinding bangunan ruangan ber-AC bagi teknisi atau engineer listrik atau elektronika dan bagi pemula. Ya, di channel YouTube Belajar MEP. Oke, langsung saja. Bagi para praktisi MEP sekalian ya, sobat-sobat sekalian yang sudah pernah belajar listrik atau elektronika tentunya sudah familiar dengan yang namanya tahanan ya, tahanan atau resistor ya, atau hambatan ya. Ya, biasanya tahanan ini ada dalam beberapa formasi ya. Yang paling dasar itu biasanya formasi tahanan seri ya. Di rangkaian tahanan seri ini tahanannya dideretkan ya. Dan kedua adalah rangkaian tahanan yang paralel. Oke, untuk tahanan rangkaian seri ini ya, rumusnya ya, R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 plus R dan seterusnya. Ya, sebagai contoh di sini kita ada 5 buah tahanan yang dirangkai secara seri. Ya, tahanan yang pertama 10 ohm, tahanan yang kedua 20 ohm, tahanan yang ketiga 30 ohm, tahanan yang keempat 20 ohm, dan tahanan yang kelimanya 10 ohm. Ya, kalau ditotalkan ya dari kelima tahanan tersebut ya, kita bisa hitung ya, resistansi total sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 10 ya. Jadi nilai R total sama dengan 90 ohm. Oh iya ya, satuan untuk resistansi atau tahanan ini dinyatakan dalam ohm. Berikutnya, bagaimana kalau tahanan tersebut kita konfigurasikan ya ke dalam bentuk paralel ya, dengan nilai tahanan yang sama, R1 sama dengan 10 ohm, R2 20 ohm, R3 nya 30 ohm ya. Kemudian R4 nya ini 20 ohm, kemudian R5 juga sama 10 ohm ya. Rumusnya adalah sebagai berikut ya, ini rumusnya ya. Oke, 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus 1 per R4 plus 1 per R5 ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya, maka kita dapati 1 per R total sama dengan 1 per 10 plus 1 per 20 plus 1 per 30 plus 1 per 20 plus 1 per 10 ya. Kemudian kita samakan ya yang bawahnya ya, jadi 1 per R total sama dengan 6 per 60 plus 3 per 60 plus 2 per 60 plus 3 per 60 plus 6 per 60 sama dengan ya 20 per 60. Maka kita dapati R totalnya ini sebesar 3 ohm.
Kemudian bagaimana caranya kita menghitung tahanan termal dinding bangunan? Ya. Jadi modeling tahanan termal dinding bangunan ya dapat dibuat kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah keseluruhan dinding bangunan. Ya. Ya, kemudian ini adalah lapisannya, lapisan yang pertama, kemudian lapisan yang kedua, yang ketiga, lapisan keempat, kemudian ini adalah lapisan kelima. Masing-masing lapisan itu memiliki nilai tahanan ya. Ini yang pertama, kedua, ya, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga ini secara keseluruhan ya ini membentuk sebuah rangkaian seri ya. Jadi kalau digabungkan maka ya dari titik ini ke titik ini merupakan tahanan total. Ya, rumusnya yaitu R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Ya. Nah, berikut ini contoh saja, ini potongan sebuah dinding ya. Kalau lihat ini ya, ini dinding yang berisolasi ya. Nah, dan ini yang dinding yang familiar di tempat kita ya. Ini ada lapisan luar, ada lapisan dalam, kemudian ada plesteran ya, kemudian ada pasangan batanya ini. Ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen tahanan termal dinding yang membentuk rangkaian seri tadi. Ya. Dinding luar ya. Kita anggap ini R1 ya, kemudian plesterannya ya. Lapisan plesterannya ya R2, kemudian pasangan batanya R3, kemudian plesterannya R4 dan lapisan dalamnya ini R5. Jadi R total sama dengan R1 plus R2 R3 plus R4 dan plus R5. Ya, berapa resistansi totalnya? Ya. Nah, ini yang akan kita jawab pada slide berikutnya. Ya, satuan tahanan termal ya dinyatakan dalam meter persegi ya, derajat Kelvin per watt. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan tahanan termal dari dinding bangunan. Ya, ini ada sectional drawingnya ya, seperti gambar yang sebelumnya. Ya, bagian luar ya, dan kemudian ada dinding. Ini dindingnya. Ya, kemudian ini kita ada bagian dalam bangunan. Oke, ya, udaranya merambat dari luar melewati dinding kemudian masuk ke dalam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian ada keterangan nomor 1 itu adalah outside air surface, yaitu permukaan yang bersinggungan dengan udara luar. Ya, dengan R value-nya 0,044. Kemudian nomor 2 ini adalah plesteran ya. Dengan R value-nya 0,028. Kemudian yang ketiga, yang ini ya, adalah bata Hebel.
dengan R value-nya 0,714. Kemudian lapisan keempatnya ya phase transient lagi ya. R value-nya 0,028. Kemudian yang kelimanya yang ini ya merupakan permukaan dalamnya yang bersinggungan dengan udara di dalam bangunan ya, dengan nilai R-nya 0,120 ya. Kemudian ini kita jumlahkan ke bawah ya, dan hasilnya ya R totalnya itu 0,935. Nah, demikian cara menghitungnya ya, sangat mudah bukan ya. Semoga teman-teman ya bisa dengan mudah memahami ya, karena dalam kenyataannya bagian MEP ini ya harus menguasai banyak bidang ya, tidak menutup kemungkinan ya yang orang yang memiliki background pendidikan elektronika atau listrik tapi harus menguasai sistem HVAC. Nah, salah satu basic knowledge ya untuk dasar menentukan besaran kapasitas AC yang digunakan dalam ruangan adalah mengetahui nilai total resistansi daripada dinding bangunan. Oke, kesimpulannya, teknisi listrik atau engineer listrik atau elektronik ya, akan dengan sangat mudah memahami konsep tahanan termal karena adanya kesamaan konsepnya dengan tahanan listrik. Ya, satuan tahanan listrik adalah ohm. Kemudian satuan tahanan termal adalah meter persegi, ya, derajat Kelvin per watt. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan perhitungan tahanan termal yang paralel? Kemudian dari mana kita bisa mengetahui tahan termal tiap-tiap bahan dinding atau yang lainnya? Ya, jawabannya ya ikuti terus channel Belajar MEP. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe di postingan-postingan berikutnya. Ya, di video-video berikutnya kita akan jelaskan panjang lebar ya mengenai U value ya yang menjadi dasar perhitungan beban pendingin atau cooling load suatu ruangan. Ya, saya Mang Dadan ya mengucapkan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.